Nah, saya itu kemarin, ini baru saja kita ngobrol, sekarang ini yang dialami oleh Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, dikebukin kanan, kebukin kiri, gak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikebukin terus. Betul nggak? Terus. Jadi bahkan hari ini ada kabar lagi loh, kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Pak Surya Paloh itu diserang dari sana sini, tapi alhamdulillah beliau itu seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikit pun, sama sekali tidak. Padahal ya, kalau saya mikir Pak Surya Paloh ini sudah usia 72 tahun. 72 tahun. Kalau mau hidup enak itu, sudahlah, tinggal ikut aja apa maunya yang ada. Nggak ada repot-repot tuh, nyanyi sudah ada. Pak Surya Paloh itu memilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan-perusahaannya, kegiatan ekonominya turun, iklan-iklan di metronya drop. Ibu Ces tahu persis, benar. Itu kan sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, order turun, iklan dari BUMN drop semuanya, kontrak-kontrak tidak diperpanjang. Jadi yang dialami itu nyata. Tapi beliau nggak pernah di depan mikrofon itu berkeluh kesah, nggak pernah. Saya pertemuan tertutup dengan beliau tidak pernah sekalipun. Bahkan kemarin sore saya barusan ngobrol dengan beliau, itu dia tanya, Bung Anies, gimana perasaan? Perasaan alhamdulillah, semangat, Bang. Satu hal ya, ingat, tidak boleh ada kata menyerah. Oke? Dibandingkan ibu kota negara Asia Tenggara lainnya, Jakarta dalam hal transportasi sedikit tertinggal. Untung kemarin gubernurnya Anies, di mana Anies mengejar ketertinggalannya. Gak percaya? Bersama gue Bella, Agen Center, kita ulas lebih dalam. Jangan lupa subscribe. Dalam bidang transportasi, tentu ibu kota Jakarta tertinggal dengan ibu kota negara tetangga, seperti Singapura, Kuala Lumpur, bahkan Bangkok. Dan dalam 5 tahun, Anies benar-benar bekerja keras untuk membenahi sistem transportasi publik di Jakarta. Makanya, gak heran Anies dapat julukan Bapak Integrasi. Loh, kok bisa? Yap, karena integrasi digencarkan oleh Anies. Pertama, Anies membenahi tempat transit. Pertemuan moda transportasi berbasis rel dan bus dibenerin oleh Anies dengan membuat TOD atau Transit Oriented Development. Berkolaborasi dengan KAI, Anies mengerjakan porsi Jakarta dengan membenahi tempat transit tersebut. Kita bisa melihat nyatanya di Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, Stasiun Kota, Stasiun Palmerah, Stasiun Juanda, dan Stasiun Gondangdia. TOD juga menjadi ruang ketiga bagi warga kota untuk berjalan setara. Gimana? Warga Jabodetabek yang berangkat bekerja dengan kendaraan umum makin nyaman kan dengan penataan tersebut? Kedua, Anies membangun JPO penghubung untuk konektivitas. Moda transportasi yang bersisian namun seakan jalan sendiri-sendiri. Anies hubungkan dengan JPO atau jembatan penyeberangan orang yang instagramable, nyaman, dan ramah disabilitas. Seperti Stasiun Lebak Bulus dengan Mall Point, Stasiun Kebayoran dengan 2 halte Transjakarta. Ada juga Simpang CSW atau Cakra Selaras Wahana yang dapat penghargaan dari Jepang. JPO era Anies bukan hanya sekedar tempat untuk menyeberang, namun juga pengalaman baru dengan desain yang lebih instagramable. Gimana? Keren kan? Gak cukup sampai di situ nih guys. Yang ketiga, Anies membenahi sistem pembayaran yang terintegrasi, sehingga penumpang dapat tarif terjangkau saat menggunakan transportasi publik di Jakarta. Pengguna moda milik BUMD Jakarta dapat tarif maksimal Rp10.000 saat menggunakan berbagai moda seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Hemat dan merakyat bukan? Keempat, membenahi halte-halte Transjakarta. Di era kepemimpinan Anies di Jakarta, halte-halte Transjakarta mengalami revitalisasi besar-besaran. Tujuannya apa? Ya jelas dong, demi kenyamanan para pelanggan Transjakarta. Lebih dari itu, halte Transjakarta juga tampil futuristik, instagramable, serta ikonik, agar dapat membuat minat warga kota naik transportasi publik semakin meningkat. Kelima, benahi transportasi angkot. Salah satu PR pemerintah Jakarta adalah hadirnya angkot-angkot yang membuat jalanan macet. Bagaimana tidak? Angkot yang sering ngetem lama atau berhenti sembarangan tentu membuat kesemrawutan kota. Anies membenahinya dengan mengajak koperasi angkot-angkot Jakarta agar tergabung dengan sistem Transjakarta dalam Mikrotrans. Angkot-angkot ini jadi naik kelas. Standar pelayanannya disamakan dengan Transjakarta, minimal ber-AC. Dan angkot-angkot ini dilarang ngetem dan berhenti sembarangan. Menaik turunkan penumpang di tempat yang sudah disediakan. Driver angkot dapat gaji tetap, gak perlu kejar setoran. BPJS dan anak-anaknya juga dapat KJP+. Dan saat kepemimpinan Anies, angkot ini gratis. Gimana? Kurang pro rakyat cilik gimana lagi?
Mau cari pemimpin yang seperti apa lagi? Kalau bukan seperti Anies Baswedan. Keenam, Anies sediakan akses ke sepeda di MRT Jakarta dan Transjakarta. Anies Baswedan memberikan akses bagi pengguna sepeda agar dapat membawa sepedanya di MRT. Atau dapat parkir di dekat halte dan stasiun MRT. Tujuannya, ya agar banyak warga yang menggunakan sepeda juga. Karena sepeda itu kendaraan yang paling ramah lingkungan. Kalau teman-teman pernah ke Eropa, pasti akan kaget melihat sepeda-sepeda masuk kereta dan parkir di depan stasiun-stasiun. Mantap kan? Anies pemikirannya emang maju untuk Jakarta. Gak mau dorong orang beli mobil terus. Ketujuh, Anies dorong transportasi publik dengan kendaraan bus listrik. Mendukung upaya ketahanan iklim. Anies ingin targetkan seluruh armada Transjakarta menggunakan kendaraan listrik 2030 mendatang. Targetnya ada 10.000 kendaraan. Dimulai di tahun 2022, setidaknya ada 50 bus listrik mulai beroperasi di jalanan Jakarta. Anies ingin mendorong penggunaan transportasi publik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi. Sebab penambahan kendaraan pribadi sama dengan tetap menambah kemacetan di Jakarta. Gaslah Pak Anies, mantap ide-idenya, berkelas banget. Buat Centurion yang pernah berkunjung ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok, tentu akan merasakan bagaimana sistem transportasi mereka lebih oke loh dari kita. Misal di Kuala Lumpur aja, warga di sana dapat menggunakan EKTP untuk masuk transportasi publik. Dan nggak perlu bayar lagi misal berganti dari LRT ke MRT. Untung kemarin gubernurnya Anies yang mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Yuk kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia ke-8. Amin. Waalaikumsalam. Selama ini, Anies menjadi satu-satunya capres yang nggak pernah dapat endorsan dari Jokowi. Jokowi tak sekalipun menyebut nama Anies. Apakah sebenarnya Jokowi mengendorse Anies diam-diam? Bersama gue Vina, Agen Center. Kita bahas dalam Point of Center. Dalam sebuah berita yang kami lansir dari Instagram official iNews TV, Jokowi sempat memberikan statement di hadapan relawannya. Kalau keliru pilih pemimpin di 2024, hilang kesempatan menjadi negara maju. Wah, betul banget apa yang dikatakan Pak Jokowi. Pemilu 5 tahun sekali, sekalinya salah emang bakal susah selama 5 tahun. Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, tentu kita jadi bertanya-tanya dan berpikir keras. Kira-kira siapalah ya pemimpin yang paling bisa membawa Indonesia semakin maju setelah purnanya Bapak Jokowi? Apakah Ganjar atau Prabowo? Atau malah fix Anies Baswedan? Ya sebenarnya nih kita nggak perlu terlalu berpikir keras untuk menebak siapa pemimpin 2024 yang siap membawa Indonesia semakin maju. Misalkan saja 10 tahun Ganjar di Jateng udah bikin apa aja di sana. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat Jawa Tengah? Pembangunan di Jateng seperti apa? Bisa di googling teman-teman. Prabowo, meskipun belum pernah memimpin sebuah daerah, namun Prabowo memimpin sebuah kementerian. Tapi kemarin usulan Pak Prabowo terkait upaya damai Ukraina dan Rusia ditolak. Nah, kalau Anies gimana? Bisa dilihat juga, Anies bisa membuat Stadion Jakarta megah diakui dunia. Menghadirkan balap mobil listrik internasional di Jakarta. Anies dalam 2 menit mampu menghipnotis Sekjen PBB dan usulannya diterima. Kebijakan Anies di Jakarta yang sangat pro terhadap wong cilik bisa ditanyain tuh bagi yang punya keluarga di Jakarta. Rasa-rasanya yang siap membawa Indonesia semakin maju setelah ditinggalkan Pak Jokowi seakan-akan menunjuk satu nama. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Setuju kan Centurion semuanya? Setuju dong, masa nggak setuju? Like dan subscribe dulu dong kalau setuju. Ingat pesan Bapak Jokowi. Salah pilih pemimpin bisa gagal membawa Indonesia menjadi negara maju. Untuk rakyat yang merindukan perubahan dan perbaikan, mohon doakan Anies Baswedan agar sukses menuju Pilpres 2024 mendatang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan Anies Baswedan pemimpin berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah terbukti di Jakarta. Amin amin ya robbal alamin. Mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk menuju perubahan dan persatuan Indonesia 2020.
Ayo. Hadirin dan segenap tamu undangan yang kami hormati, kita akan memasuki puncak acara malam hari ini, yakni kategori terakhir Obsession Awards 2021 adalah Best of the Best Leader yang diberikan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Best of the Best Leader, Pak Anies. Perjalanan karir dalam kehidupannya telah cukup menegaskan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah putra bangsa yang mumpuni dengan kapasitas dan kompetensi tinggi. Cendekiawan yang juga pendidik ini kemudian dipercaya rakyat menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Kiprahnya sebagai kepala daerah ibu kota negara dapat dilihat dari kinerjanya yang luar biasa. Anies, meskipun belum genap memimpin kota heterogen itu, ternyata mampu menjawab dan menyelesaikan problematika yang selama ini dihadapi Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan kesejahteraan rakyat. Begitu pula saat pandemi COVID-19 melanda, ia tercatat sukses mengendalikan penyebaran wabah tersebut di Jakarta. Pengakuan dan apresiasi atas kinerjanya dapat ditakar dengan selaksa penghargaan dari dalam dan luar negeri yang ditujukan kepadanya. Di dalam memimpin ibu kota yang heterogen ini, Anies mampu tampil sebagai pemimpin untuk semua dengan merangkul seluruh warga masyarakat, memperteguh nilai-nilai kebangsaan warga ibu kota tanpa menonjolkan politik identitas. Inilah landasan Obsession Media Group dalam ajang Obsession Awards 2021 menganugerahkan Best of the Best Leaders kepada Anies Baswedan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Anies. Agil Kakarino, Baturangun Kasaruga, Basengat Kadubata. Harus.
Kami sebagai Panglima Labur dan Panglima Kober siap untuk melaksanakan, untuk menegakkan adat Demam maupun tata cara untuk menegakkan untuk kepentingan masyarakat. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kuju Bata. Harus. Besar Komando Pertahanan Adat Dayak tentu menegakkan keadilan dan kebenaran kepada pihak masyarakat maupun kepada siapapun demi keadilan dan kebenaran di Kalimantan ini. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kuju Bata. Harus.